Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu pengetahuan pengukuran dan mesin freeze. Saya Syamiana Rendra, NPM 19032010185. Pengukuran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka atau kuantitatif. Sedangkan alat ukur atau instrumen adalah sesuatu yang digunakan untuk membantu kerja indera untuk melakukan proses pengukuran. Nah, jenis-jenis alat ukur ada 4. Yang pertama ada alat ukur dimensi. Contohnya seperti mistar, jangka sorong, dan mikrometer. Yang kedua ada alat ukur massa. Contohnya seperti timbangan, komparator elektronik, dan weight set. Yang ketiga ada alat ukur mekanik. Contohnya seperti teknometer, torquemeter, dan stroboskop. Yang terakhir ada alat ukur listrik, contohnya seperti voltmeter, ampermeter, dan jembatan Wheatstone. Selanjutnya ada alat ukur dimensi. Alat ukur dimensi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mistar geser atau jangka sorong yang berfungsi untuk mengukur berbagai macam dimensi benda kerja dalam satuan milimeter. Selanjutnya ada mistar geser jam atau jangka sorong dial yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, kedalaman, lebar celah, tebal, dan panjang benda. Dan yang terakhir ada mikrometer. Mikrometer adalah salah satu alat ukur dengan presisi yang memakai petunjuk berskala standar industri. Mikrometer bekerja dengan prinsip mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan translasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Basori, NPM 68. Di sini saya akan membahas mengenai besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Sementara itu, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Dalam fisika, besaran ini dibagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. 7 besaran pokok yang diketahui adalah massa, panjang, waktu, jumlah molekul zat, kuat arus, intensitas cahaya, dan suhu. Besaran dan satuan pokok ini dapat dilihat pada tabel berikut. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran satuan ini merupakan perkalian atau pembagian dari besaran pokok tadi. Contohnya yaitu kecepatan yang merupakan ada 2 unsur besaran pokok, di mana kita dapatkan dengan membagi panjang dan juga waktu. Sekian materi mengenai besaran dan satuan. Saya Nabila Jania Fitra, NPM 19032010163. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu mesin Frais. Mesin Frais atau bisa dibilang dengan milling mesin adalah mesin berkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar. Pisau Frais ini dipasang pada sumbu atau arbor mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor lainnya. Pisau tersebut akan terus berputar apabila arbor mesin diputar oleh motor listrik. Di dalam mesin Frais ini terdapat 2 metode pengfraisan. Yang pertama, conventional milling, dan yang kedua, clay milling. Untuk conventional milling merupakan cara pengfraisan di mana potongan cutter berlawanan arah dengan benda kerja. Sedangkan untuk clay milling adalah cara pengfraisan di mana potongan cutter searah dengan gerakan benda kerja tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin Frais. Yang pertama ada spindle utama. Spindle utama ini berfungsi sebagai tempat untuk mencekam alat potong. Spindle ini dibagi menjadi 3, yaitu vertical spindle, horizontal spindle, dan universal spindle.
Lalu yang kedua ada meja mesin. Meja mesin ini digunakan sebagai tempat untuk benda kerja. Meja ini juga dibagi menjadi 3, yaitu fixed table, swivel table, dan compound table. Lalu yang ketiga ada motor drive. Motor drive ini adalah bagian mesin yang berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian mesin lainnya, seperti spindle utama, meja mesin, dan pendingin atau cooler. Lalu yang keempat ada transmisi. Transmisi ini adalah bagian mesin untuk menghubungkan motor penggerak dengan yang digerakkan. Lalu yang kelima ada keni. Keni ini bagian mesin untuk menopang meja mesin. Lalu yang keenam ada tiang atau kolom. Tiang atau kolom ini bagian mesin sebagai tempat menempelnya bagian-bagian mesin Frais yang lainnya. Lalu yang ketujuh ada base atau dasar. Base ini adalah bagian bawah yang menopang badan atau tiang dari mesin Frais. Lalu yang terakhir ada kontrol. Kontrol ini adalah pengatur dari bagian-bagian mesin yang bergerak. Ada 2 sistem kontrol. Yang pertama elektrik dan yang kedua adalah mekanik. Halo, nama saya Muhammad Taufik, NPM 78 dari sesi Selasa 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pemfraisan dan prinsip kerja dari mesin Frais. Bentuk-bentuk pemfraisan. Mesin Frais mempunyai beberapa bentuk hasil yang berbeda. Dikarenakan cara pengerjaannya yang berbeda, maka hasil yang didapat juga berbeda. Berikut bentuk-bentuk pemfraisan yang bisa dihasilkan oleh mesin Frais. Yang pertama ada bidang rata datar, yang kedua ada bidang rata miring menyudut, yang ketiga ada bidang siku, yang keempat ada bidang sejajar, yang kelima ada arus lurus atau melingkar, yang keenam ada segi banyak beraturan atau tidak beraturan, yang ketujuh ada pengobaran lubang atau memperbesar lubang, yang kedelapan ada rota gigi lurus, eliks, paying, cacing, dan yang kesembilan ada nox atau eksentrik. Selanjutnya, prinsip kerja dari mesin Frais yaitu energi listrik yang dihasilkan oleh motor listrik diubah menjadi energi gerak yang kemudian diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada spindle mesin milling. Spindle mesin milling bertugas untuk memegang dan memutar pisau hingga terjadi gerakan memutar. Gerakan memutar pisau jika terkena benda kerja akan menghasilkan gesekan atau tabrakan yang menyebabkan terjadinya pemotongan pada benda kerja. Hal ini terjadi dikarenakan material penyusun dari pisau yang memiliki kekerasan lebih tinggi daripada benda kerja itu, sehingga mengakibatkan terjadinya pemotongan. Saya Ellen Adisana, NPM 190 320 10 172. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mesin Frais dan jenis-jenis pisau Frais. Yang pertama, jenis mesin Frais horizontal. Mesin Frais horizontal adalah mesin Frais yang poros utamanya sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi mendatar. Mesin Frais ini termasuk tipe kene, namun bentuknya sama seperti jenis mesin Frais universal. Biasanya digunakan untuk mengerjakan permukaan datar dan alur. Tipe lain dari mesin ini adalah mesin Frais tipe bed. Tipe bed ini lebih kuat karena meja mesinnya ditahan sepenuhnya oleh sadel yang terpasang pada lantai. Yang kedua ada jenis mesin Frais vertikal. Jenis mesin Frais vertikal adalah jenis mesin Frais yang poros utama sebagai pemutar dengan pemegang alat potong yang posisinya tegak. Biasanya mesin ini dapat mengerjakan permukaan bersudut, datar, beralur, dan melobang, dan dapat mengerjakan permukaan melingkar dan bulat. Yang ketiga adalah jenis mesin Frais universal. Jenis mesin Frais universal adalah gabungan dari mesin Frais vertikal dan mesin Frais horizontal. Mesin ini dapat mengerjakan pengerjaan
ngefraisan, muka, datar, spiral, roda gigi, pengeboran, dan trimmer, serta bisa mengerjakan pembuatan alur dalam dan pembuatan alur luar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis pisau frais. Yang pertama ada jenis pisau frais sisi, biasanya digunakan untuk memfrais permukaan datar benda kerja dengan menggunakan mesin frais horizontal. Yang kedua ada jenis pisau frais muka, biasanya digunakan untuk memfrais permukaan datar dan tegak benda kerja dengan menggunakan mesin frais vertikal. Yang ketiga ada jenis pisau frais alur muka dan sisi, biasanya digunakan untuk membuat celah dan alur dengan menggunakan mesin frais universal. Yang keempat ada jenis pisau frais gergaji, biasanya digunakan untuk membelah atau memotong dan membuat alur. Yang kelima ada jenis pisau pembentuk, biasanya digunakan untuk membentuk benda kerja. Yang keenam ada jenis pisau frais roda gigi, biasanya digunakan untuk membuat roda gigi. Yang ketujuh ada jenis pisau frais sudut, biasanya digunakan untuk membuat permukaan sudut. Yang kedelapan ada jenis pisau frais jari, biasanya digunakan untuk membuat alur, pembesaran lubang, dan pembuatan permukaan bertingkat. Yang kesembilan ada jenis pisau frais alur T dan alur bersudut. Pisau alur bersudut biasanya digunakan untuk membuat permukaan bersudut. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.